Bung Rocky, kembali kita ngobrol lagi ya. Kita ajak viewer kita sekarang ini ngobrol apa yang menarik nih Bung Rocky? Ya mungkin masih soal pencapresan, tapi akhirnya mengambil isu-isu yang berbasis religiusitas itu. Nggak ada ide lagi, maka langsung nyari kaitan-kaitan dengan simbol-simbol keagamaan. Kira-kira itu yang lagi berkembang sekarang. Ya. Oke. Ternyata gini kan, kita selalu mengingatkan bahwa ide 3 periode di Pak Jokowi itu belum mati. Begitu juga ide mencalonkan Ganjar sebagai presiden, meskipun sudah terjadi semacam sinyal-sinyal ada rekonsiliasi di internal PDIP antara Pak Jokowi dengan Megawati. Saya kemarin dapat kiriman itu, rupanya ada baliho besar gitu ya, halal bihalal gerakan 3 periode gitu. Wah, ini kan kalau masih bisa untuk halal bihalal aja mereka masih bisa pasang baliho besar, ini kan berarti masih ada duit yang mengalir ke situ gitu ya. Itu indikasi bahwa gerakan 3 periode masih berjalan. Kemudian juga soal Ganjar ini misalnya, saya baca, saya terkejut juga gitu, karena pendukung Ganjar ada yang menyamakan bahwa Ganjar ini sama dengan Rasulullah sifatnya itu ya. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Wah, itu cerdas, jujur, terpercaya kan gitu. Ini kan luar biasa. Saya jadi, wah kalau gitu Pak Jokowi, Bung Rocky salah dong selalu menyebut Ganjar ini sebagai Little Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu aja cuma disamakan dengan sahabat Rasul, namanya Umar bin Khattab gitu ya. Ini Ganjar di atasnya kalau dia Rasulullah. Ini kan sebenarnya indikator itu, Bung Rocky. Ya itulah permainan sinyal itu. Tapi kalau kita tanya pada Ibu Mega akan bilang iya dua-duanya itu petugas partai, kira-kira begitu. Jadi Ibu Mega yang lebih paham lah bahwa apapun yang hendak disimpulkan dari permainan baliho dan simbol-simbol keagamaan, faktanya Ibu Mega marah pada dua orang itu. Kan mesti balik ke situ lah, bahwa Ibu Mega udah nyatakan bahwa cuman Megawati yang boleh bahkan memberi sinyal. Ini kan semua sinyal. Itu penanda bahwa 3 periode masih jalan terus. Dan mestinya Bu Mega konsisten, panggil lagi Presiden Jokowi. Kamu kader saya, kenapa masih ngomong 3 periode? Kan 3 periode artinya bukan keputusan partai. Demikian juga Ganjar tuh, bahwa barusan disuruh baca kesimpulan doang, sekarang udah sok-sokan meminta supaya dieluk-elukkan kembali dengan dukungan komunitas religius. Jadi sekali lagi politik kita sebetulnya nggak pernah masuk dalam kematangan gitu. Karena keganjilan itu kan dalam semua baliho ada keganjilan. Mana ada orang yang percaya tuh. Tapi memang nggak mampu lagi untuk mengolah ide, maka sinyal-sinyal yang paling konservatif ditaruh di situ kan. Karena seolah-olah dengan sinyal-sinyal itu maka Muslim Society menganggap bahwa rahmat untuk presiden diberikan pada Ganjar. Itu palsu sebetulnya. Ini konyol juga, sama dengan kekonyolan Holy Wings itu tuh, atau apa namanya, Holy Wings boleh. Holy Wings. Ya, Holy Wings itu. Ya. Jadi hal yang mungkin kita ingin terangkan, udah masuk kita dalam yang disebut the politics of demagogi itu. Itu kan demagog semua kan. Menyebutkan Presiden Jokowi setara Umar bin Khattab, Ganjar secara nabi dengan kualitas itu. Itu bukan sekedar upaya untuk mengeluk-elukkan seseorang, tapi juga sekaligus mengolok-olok kan hal yang nggak mungkin itu kan. Jadi bagian pendidikan politik hilang dari fungsi relawan maupun fungsi partai. Oke, nah berkaitan dengan itu saya ingin kita agak serius sedikit ya, karena menurut saya ada satu fenomena yang menarik nih berkaitan dengan pilpres ini, pencapresan ini. Kenapa? Karena saya membaca di sekjen Partai Gerindra Muzani mulai menyindir-nyindir bahwa ada orang yang tadinya dibesarkan oleh partai sekarang kemudian tiba-tiba menjadi rival gitu. Jadi ini ya semacam tidak punya etika, tidak punya akhlak. Dan kalau yang orang mesti besarkan oleh Gerindra ini kan kita pasti bisa langsung menebak yang dimaksud pasti ya Anies Baswedan yang sekarang juga disebut-sebut bakal jadi nyapres gitu ya. Dan dulu kan kita dengar misalnya ada komitmen Anies untuk tidak bersaing dengan Pak Prabowo, tapi itu kan konteksnya 2019 gitu ya. Sekarang terus juga soal Ganjar yang diusung oleh Partai Nasdem itu kan PDIP tiba-tiba ribut, padahal sebelumnya PDIP mempersilahkan Ganjar keluar kalau mau nyapres gitu kan. Tapi ternyata begitu diumumkan oleh Nasdem ini juga jadi ribut.
Tetapi di satu sisi juga yang agak aneh, Nasdem ternyata juga tidak mencalonkan kadernya sama sekali, tidak ada satupun dari 3 capres Nasdem itu yang dicalonkan adalah kader Nasdem. Ini kan jadi kita jadi melihat sebenarnya ada krisis politik, ada krisis di kalangan parpol, ada krisis kepemimpinan, tapi di satu sisi juga banyak orang yang hanya memanfaatkan parpol untuk kepentingan ketika dia mau nyapres atau jadi kepala daerah. Ya itu yang kita sebut fakta kerasnya begitu. Karena juga orang nggak lihat ada etika di dalam partainya sendiri kan. Jadi kalau kita mau sekedar komplain bahwa kok itu orang nggak berterima kasih, ya publik juga merasa dalam kasus Gerindra misalnya, orang akan ingat bahwa bukankah Pak Prabowo juga bilang dia akan konsisten itu, yaitu timbul tenggelam bersama rakyat. Kenapa sekarang dia mengapung di kekuasaan? Kan itu pertanyaan etis yang kuat sekali itu. Saya mengerti bahwa Gerindra itu punya semacam catatan pada Anies Baswedan. Iya, tapi publik kemudian mencatat juga Gerindra sebagai partai yang tidak konsisten. Kan begitu kan? Jadi bayangkan kalau Anies Baswedan menjawab bahwa ya kalau saya disindir maka saya akan katakan bahwa ya saya hanya dengar suara mak-mak yang mengatakan sebaiknya timbul tenggelam bersama rakyat, jangan mengapung pada kekuasaan. Maka akan terjadi sindir-menyindir politik. Tapi bagus buat kita, Pak Sekjen Gerindra mengingatkan fungsi dari terima kasih, tapi mesti konsisten juga. Supaya ada satu paket moral diucapkan oleh pemimpin-pemimpin Gerindra. Kan itu kan intinya tuh. Kalau Nasdem ya dari awal, Nasdem Pak Surya Paloh sebetulnya nggak pernah berjanji bahwa dia akan punya ambisi. Dari dulu Pak Surya Paloh bilang, kami hanya ingin membesarkan bangsa, karena itu semua tokoh bisa kami calonkan jadi calon presiden. Tapi Pak Nasdem juga tidak konsisten. Kalau mau mencalonkan ya calonkan 1 orang, masa calonkan 3 orang kan? itu juga nggak konsisten tuh. Ada konvensi tapi konvensi berakhir pada 3 orang. Lalu 3 orang itu disuruh kompetisi. Ya kompetisinya nanti di pemilu. Tapi prinsip bahwa Nasdem ingin mencalonkan seseorang ya langsung dari dia sendiri kan. Dari kapasitas dia untuk mengatakan bahwa Anies punya kapasitas intelektual, moral, segala macam, maka Anies merasa lega. Kalau nggak Anies juga dipermainkan. Demikian juga Pak Ganjar, demikian juga Pak Andika tuh. Jadi mesti ada konsistensi selalu. Kami mencalonkan seseorang supaya clear. Jangan pasang 3 supaya investor masuk semua dulu tuh. Itu juga curang tuh. Jadi kita bisa baca itu sebetulnya bahwa intinya kaderisasi di partai-partai gagal. Gerindra juga akhirnya hanya bertumpu pada Pak Prabowo dan orang menunggu kalau Pak Prabowo nggak bisa baru ada calon lain. Kan juga itu buruk. Bahwa partai Gerindra harus memunculkan paling nggak 3-4 orang tuh. Ada Fadlizon yang lebih dikenal publik sebagai sosok yang membesarkan Gerindra juga, walaupun Fadlizon masuk dalam kontroversi. Tapi orang tetap lihat figur Fadlizon tetap setia pada Gerindra, walaupun pikirannya berbeda dengan mayoritas di Gerindra tuh. Demikian juga di Nasdem, pasti ada seseorang yang menunggu sebetulnya dicalonkan, tapi dilihat mungkin itu tidak lukratif untuk mengundang investor, padahal dia kader yang bagus itu. Misalnya Gus Koiri, yang kelihatannya mulai matang sebagai negarawan itu, Effendi Koiri. Kan dia punya pengetahuan yang mampu untuk lebih memperlihatkan kenasionalan dari Nasdem, sekaligus kereligiositasannya itu sebagai tokoh PKB NU. Jadi sebetulnya fasilitas untuk membesarkan kader itu ada, tetapi itu berhenti karena dominasi ketua umum. Jadi itu jadinya tuh. Demikian juga PDIP bertahun-tahun nggak ada kader, tiba-tiba ada kader dari dalam yang kemudian merasa nggak ada kepastian, maka dia pergi keluar, maka Ganjar beredar di luar, jadi anak nakal di luar, lalu ditegur. Padahal sebetulnya orang ingin lihat kaderisasi di PDIP itu harus secara eksplisit diperlihatkan dong. Ada kaderisasi tapi mendua karena menganggap bahwa kalau tidak ada nama Soekarno di belakangnya itu bukan kader, kan itu yang terjadi dan publik tahu itu tuh. Jadi kalau Ibu Mega menegur Ganjar, ya Ibu Mega juga salah karena Ibu Mega tidak mengasuh Ganjar setara dengan mengasuh Puan. Terlalu banyak mengasuh Puan sebetulnya, dengan konsekuensi ya orang merasa lo PDIP berarti kader partai keluarga dong.
Ya. Jadi itu soalnya tuh, dan di mana-mana berlangsung hal yang sama sebetulnya. Jadi proses kaderisasi memang macet, itu intinya. Dan macet atau memang sengaja dibuntu, karena ini kan partai kita kalau lihat kecenderungannya di Indonesia, kita mesti jujur, itu kebanyakan partai itu seperti sebuah perusahaan keluarga gitu, yang sahamnya saham tunggal dimiliki oleh keluarga itu. Jadi yang lain-lain ini sebenarnya lebih pada profesional gitu. Dan ini saya kira menjadi persoalan ketika tiba-tiba Pilpres begini, mereka menyadari bahwa ketua-ketua umum mereka tidak laku dijual, kan gitu. Akhirnya atau ketua umum atau anak ketua umumnya atau adik ketua umum nggak laku dijual, akhirnya mau nggak mau mereka mesti melirik keluar, dan itu yang terjadi, kemudian terjadi transaksi bisnis, karena kan nggak gratis tuh Bung Rocky, orang-orang dari luar partai yang kemudian menggunakan tiket dari partai itu. Ya itu poin kita, nggak ada semacam kurikulum baku dalam semua partai kita tentang apa sih kaderisasi itu. Jadi ini pertanda bahwa sistem kaderisasi memang macet. Sebetulnya kalau partai itu sekedar mau menyebutkan diri sebagai pengumpul aspirasi rakyat, maka dimungkinkan partai itu membentuk semacam sekolah untuk menapis kader dari dalam maupun dari luar. Kan itu intinya tuh. Nah sekarang baru mulai ada sekolah-sekolah politik, PKS lakukan sekolah politik, Nasdem sekolah politik, Golkar sekolah politik, Demokrat lebih awal. Tetapi mesti dibuka bahwa semua orang boleh ikut sekolah itu, agar supaya orang tahu bahwa partai itu lagi mencari figur. Nah konvensi sebetulnya cara yang bagus, kita ikut aja Amerika itu kan, konvensi itu. Pak SBY sebetulnya memulai konvensi itu, dan semua orang pada waktu itu masuk dalam konvensi waktu 2000 berapa kemarin itu, dan diajak semua orang tuh. AHY pada waktu itu nggak bisa ikut konvensi karena dia masih militer, hal semacam itu. Jadi kalau kita buka semacam kurikulum politik, kita akan lihat bahwa fungsi partai sekarang itu justru mengecil dan terbatas pada figur-figur khusus aja tuh. Jadi pengkaderan memang nggak terjadi. Kenapa? Karena orang merasa buat apa pengkaderan? Toh nanti akan ada membajak, elektabilitas bisa ditentukan secara sepihak oleh lembaga survei. Jadi partai takut pada lembaga survei sebetulnya. Dia punya kader, tapi lembaga survei bilang dia tidak dipilih oleh rakyat. Padahal lembaga survei ini juga digaji oleh tokoh-tokoh tertentu aja kan. Jadi kita lihat persaingan politik terjadi antara partai dan lembaga survei, dan dua-duanya itu menginduk pada oligarki itu. Nah itu pentingnya kita bikin refleksi bahwa fungsi partai politik adalah menumbuhkan kader. Nah, kita kekurangan itu tuh. Yang kedua yang penting adalah politik itu nggak boleh terbagi habis dalam partai, karena mungkin ada kader orang yang pintar dan punya standar moral tinggi, dia nggak mau masuk partai politik. Dia menginginkan Indonesia ini berubah. Tiba-tiba dia dijadikan figur, lalu dia berupaya untuk masuk dalam politik nasional, tapi ditolak oleh partai-partai karena nggak punya tiket, dia nggak punya keanggotaan partai itu. Padahal kalau ada sistem calon independen itu bisa diatasi kan. Tidak semua orang Indonesia merasa harus mewakilkan pikirannya melalui partai politik. Harus dikasih kesempatan pada calon-calon independen. Demokrasi harus berjalan dengan cara itu. Saya kira refleksi bagus bagi kita untuk melihat bahwa di dunia juga banyak partai yang memang hanya dimaksudkan untuk menghidupkan ideologinya, tapi soal tokoh itu dimungkinkan dari luar. Nah, itu yang menyebabkan orang semacam Macron akhirnya dia bikin partai aja sendiri, dan dalam waktu 2 minggu jadi dia sebagai pemimpin. Di Amerika ya, bagian selatan juga sering ada tokoh yang muncul sebagai calon independen karena menganggap partai politik itu hanya ingin menguras uang aja. Ya. Dan di Indonesia sebenarnya harusnya dimungkinkan dengan sistem 2 kamar ya di parlemen kita kan, ada DPD, ada DPD. Tetapi kita tahu sekarang DPD itu hanya pajangan saja gitu perannya. Dia tidak punya diberi peran apa-apa, dan oleh partai politik memang sengaja dibonsai kan. Ya misalnya DPD harus dikasih fungsi untuk rekrutmen politik juga, bukan sekedar tempelan untuk sistem parlemen untuk legislasi itu. Jadi di daerah banyak betul tokoh yang tidak bisa diakses oleh partai politik karena berbagai macam persoalan, tapi bisa diakses oleh DPD kan. Nah, DPD kalau munculin tokoh misalnya, ini Lanyala lagi menyala-nyala nih, dan tentu orang akan tanya, Lanyala nggak ada partai itu. Padahal Lanyala lagi berupaya untuk menerangkan bahwa masalah kita itu struktural. Saya baca dia nulis bagus tentang kehidupan ekonomi yang memburuk karena soal struktural, tentang pengkhianatan konstitusi. Tapi dia nggak punya forum untuk bertanding itu.
Ya. Bukan karena lanyala-nya anti politik, tapi karena memang sistem kita mengkerdilkan potensi daerah. Ya. Padahal Lanyala tahu tentang keadaan daerah. Misalnya Lanyala jadi king atau queen makers untuk menghidupkan kompetisi dari daerah. Supaya rekrutmen politik itu jangan datang secara vertikal doang lewat partai politik. Lakukan juga secara horizontal, yaitu di daerah-daerah. Ya. Ada gubernur NTB Zulkifli Mansyah yang otaknya bagus itu, tapi nggak bisa dibunyikan tuh. Ada tokoh mungkin dari Indonesia Timur. Jadi semua itu tenggelam di dalam hiruk pikuk koalisi antar partai. Nah, karena itu kita perlu bikin koalisi antar rakyat aja atau koalisi antar daerah untuk memunculkan presiden. Ya, dan cara satunya yang kita lakukan adalah 0%. Nah, itu paling inti itu, mulai dari 0%. Ya. Terima kasih, Bung Rocky.